Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Andres Mukhtar dengan NPM 1851010040 dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi-strategi orientasi kewirausahaan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira serta usaha. Wira berarti pejuang, manusia unggul, tangguh, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung, serta usaha yaitu perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi dapat diartikan, wirausaha adalah pejuang ataupun pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausahaan merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan, yang mana visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, ataupun cara yang lebih baik dalam mengembangkan sesuatu. Dan hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibangun dalam kondisi resiko ataupun ketidakpastian. Baiklah, selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi orientasi kewirausahaan pada negara berkembang. Penelitian strategi orientasi kewirausahaan yang dilakukan di negara berkembang seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Finlandia dinyatakan berpengaruh positif pada kinerja. Strategi orientasi kewirausahaan pada perusahaan kecil menghasilkan pengaruh positif lebih besar pada kinerja dibanding dengan perusahaan skala menengah. Strategi orientasi kewirausahaan menyebabkan kinerja yang lebih rendah pada tahap awal usaha bisnis internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrozi, NPM 1851010004, kelompok 12 manajemen pemasaran, yang akan menjelaskan tentang strategi orientasi kewirausahaan. Strategi orientasi kewirausahaan. Indikator orientasi kewirausahaan adalah ukuran untuk mengetahui penerapan strategi orientasi kewirausahaan dan suatu perusahaan berani melakukan terobosan-terobosan bisnis untuk mencari peluang, selalu mencoba untuk melaksanakan hal-hal baru untuk meningkatkan efisiensi, bertindak cepat, lebih cepat dari pesaing untuk menjadi yang pertama, senang berusaha sendiri walaupun hasilnya lebih kecil dan agresif, melaksanakan tindakan yang belum pasti. Inovasi adalah kecenderungan perusahaan untuk terlibat dan mendukung kebaruan ide-ide baru, proses kreatif dan eksperimen yang mengarah pada produk baru atau proses teknologi baru. Inovatif juga dapat disaudarang sebagai destruksi kreatif, yaitu masukan inovatif dapat mengganggu kondisi pasar dan merangsang permintaan baru. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan inovatif melakukan lebih baik dari pesaing mereka. Risk taking adalah kecenderungan untuk terlibat dalam proyek berisiko tinggi dan frekuensi manajerial untuk tindakan tegas dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi orientasi jangka panjang. Saat krisis ekonomi melanda negara-negaranya Asia pada akhir 1990, Cherion Pokpen, konglomerat asal Thailand termasuk yang terkena dampak paling parah. Kabar baiknya, CP lantas menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam terlalu banyak bisnis. Oleh karenanya, CP memutuskan untuk melakukan restrukturisasi guna memperbaiki kinerjanya. Sejumlah anak perusahaan dan unit bisnis dilepas pemikirannya. Contohnya adalah Lotus Spec Center yang dijual kepada Texel di Inggris. Apapun strategi yang dipilih, diverifikasi atau fokus hendaknya tidak lepas dari orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang telah diakui sebagai salah satu kekuatan sebuah perusahaan keluarga.
Biasanya pemimpin perusahaan keluarga tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat ini, melainkan juga kepentingan anak-anaknya yang diharapkan akan meneruskan bisnis keluarga kelak. Dengan berorientasi jangka panjang, reputasi bisnis dan keluarga dapat terjaga. Orientasi jangka panjang kemungkinan perusahaan keluarga memfokuskan diri pada pencapaian visi dan misinya. Hal ini juga memotivasi anggota keluarga untuk senantiasa menghasilkan produk, proses, dan layanan yang berkualitas tinggi. Sebagai contoh adalah Panda Express, sebuah perusahaan pengelolaan jaringan restoran menyediakan masakan Cina terbesar di Amerika Serikat yang bermarkas di Rosemont, California. Perusahaan ini didirikan oleh keluarga Cereng. Panda Express terkenal dengan kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap hal-hal detail. Bagi Panda Express, kebersihan adalah hal nomor 1. Dalam mengelola sumber daya manusia, perusahaan keluarga yang berorientasi jangka panjang tidak hanya mengandalkan insentif finansial, melainkan juga pada faktor-faktor non-finansial, semisal suasana kerja, peluang pengembangan karir, dan pengembangan kompetensi karyawan. Selama ini, suksesi dan konflik keluarga menjadi dua penyebab utama runtuhnya perusahaan keluarga. Kedua hal ini wajib diidentifikasi melalui perencanaan suksesi yang matang dan manajemen dan pencegahan konflik yang efektif. Sayangnya kedua hal ini masih menjadi titik lemah di banyak perusahaan keluarga. Orientasi jangka panjang yang dicirikan oleh tidak mengejar keuntungan sesaat, gaya hidup yang wajar, produk dan layanan berkualitas tinggi, inovatif, pengelolaan SDM yang komprehensif, dan antisipasi terhadap suksesi dan konflik wajib dimiliki perusahaan keluarga jika ingin bertahan dari generasi ke generasi.